Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Bahrul dengan NIM 239205559. Kami akan membuat video tentang untuk memenuhi tugas UAS Strategi Manajemen. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Madina Dawan Saputra dengan NIM 2392054. Saya Alif Manueludin dengan NIM 2392053. dan di sini narasumber kita dengan Mas siapa? Ya, saya Alvin Mardika. Oke, saya mulai dengan pertanyaan pertama ya Mas. Boleh. Apa visi misi dan tujuan bisnis Mas? Ya, sebelumnya terkait usaha saya ya. Ini bukan usaha saya, disclaimer dulu di awal. Awalnya nih memang usaha satu aja gitu loh. Cuma karena ini di lingkungan desa, jadi akhirnya ini bekerjasama dengan desa. Sama dengan desa itu di Tajem Baru. Makanya namanya itu umumnya itu namanya Ledok Tajem. Tuh. Tapi untuk yang bagian saya itu Limasan. Limasan tuh kayak rumah makan sederhananya Jogja gitu. Bentuknya bangunannya kayak pendopo gitu. Di disclaimer pertama itu nanti. Dan untuk misal visi misinya, kalau secara pribadi di Limasan itu nggak ada visi misi yang sangat ini ya, nggak ada yang signifikan banget tuh, nggak ada. Karena jatuhnya kan nanti kerjasama dengan desa dan udah ada yang ngurusin juga, mana yang bagian pemasaran, mana yang bagian untuk stock of name, terus bagian humas di sosial media dan lain sebagainya itu udah ada semua. Cuma untuk yang membedakan adalah karena usaha masing-masing situ kan ada beberapa usaha di dalamnya gitu kan. Di Ledok Tajem itu ada beberapa UMKM. Maka fokusnya kan ini kan pertanyaan di Limasan ya. Itu di Limasan Ledok Tajem Indah itu apa ya, untuk tujuan ya tadi ya. Iya, Tujuan visi misi dan tujuannya ya jelas memanfaatkan apa ya? Memanfaatkan relasi yang ada di desa itu gitu. Memanfaatkan relasi yang ada di desa, terus akhirnya membuat apa nih di desa biar ramai gitu. Awalnya untuk meramaikan desa, terus akhirnya satu tadi yang kita buat Ledok. Jadi itu sebenarnya bukan cuma tempat makan, tapi tempat rekreasi juga gitu. Itu tujuan utamanya itu untuk tempat rekreasi yang mana misal habis rekreasi ya kalian bisa makan di situ. Nah, itu sebenarnya tujuan di situ. Cuma untuk tujuan lebih lanjutnya lagi itu memang belum signifikan tadi yang tak kasih tahu di awal tadi. Tujuannya itu jadi mau rekreasi bisa, mau makan bisa. Jadi utamanya itu malah sebenarnya itu tempatnya Ledok Tajem itu untuk rekreasi gitu. Untuk rekreasi keluarga, untuk rekreasi ya weekend lah gitu. Oke Mas, menarik nih. Oke, pertanyaan kedua nih, apa saja faktor lingkungan eksternal yang menurut Mas paling berdampak pada bisnis Mas? Bisnis apa tuh namanya? Limasan. Ya, warung Limasan. Jelas kalau eksternal di luar dari warga sekitar sendiri ya. Menurut saya dari support dari desa ya, karena kan itu pertama masih dikelola oleh RT RW setempat, belum dikelola oleh duku dan tingkatan-tingkatan yang lainnya, itu kan masuk ke eksternal ya. Jadi itu masih kurang support ya sebenarnya. Jadi itu sangat berpengaruh, karena andaian pikiran saya adalah ketika memang sudah benar-benar disupport, saya yakin itu bisa akan segera bertahap ke step selanjutnya gitu loh. Jadi yang awalnya mungkin cuma gitu-gitu aja, tapi karena ada support itu ya kita realisasi aja. Nggak cuma support dalam artian administratif ya, jelas materialistis dong. Itu yang dimaksud itu supportnya, tapi itu yang masih belum tembus. Sebenarnya udah mengajukan beberapa kali, bahkan udah sampai mengajukan ke Pemda Sleman, karena kan mestinya Sleman kan Mas ya. Itu belum tembus juga gitu. Udah sempat 2 kali revisi, ngasihin proposal, tapi belum tembus juga loh, ada kabarnya itu yang masih menjadi kendala sebenarnya dari eksternalnya itu. Di masih kurang support gitu. Untuk RT RW sangat support gitu. RT RW saya anggap ini sebagai bagian internal ya, karena ini kan dikelola kelompok kan. Oh iya benar. Untuk yang eksternal ya itu, berarti di luar RT RW, entah itu dukuhan, padukuhannya, desanya atau kelurahannya, bahkan sampai ke kecamatan dan kabupaten. Nah itu masih sangat kurang ya menurut saya. Ya belum terlihat sekali itu. Jadi cuma beberapa memang sudah membantu secara administratif, kayak misal perizinan, terus pengurusan PBB, pajak gitu. Atau
ataupun hal lain yang memang berkaitan dengan administrasi itu mudah. Cuma tentu untuk namanya juga usaha kan teman-teman, usaha juga perlu modal dan lain sebagainya. Nah itu support itu masih kita, karena ini masih kebanyakan di Ledok Tajam Indah ini menggunakan uang kelompok dan uang pribadi. Kalau teman-teman tahu itu, jadi memang benar-benar kalau misal berandailah kita proposal ini di ACC dengan anggaran senilai yang sudah diproposal, itu nanti ya akan mengganti uang pribadi di awal gitu. Oke. Itu gimana kita cut dulu. Itu bro. Menjawab nggak kira-kira? Oke, Nah, menjawab. dampak eksternal itu tadi. Oke, selanjutnya dari dampak internal ya. Bagaimana menurut Mas tuh melibatkan tim dalam membuat keputusan atau perbaikan dalam operasional sehari-hari? Oke. Kalau untuk keputusan jelas tadi kan udah kelompok ya, jadi emang udah ada strukturnya. Ada Nah ini saya senangnya itu udah ada strukturnya, jadi siapa penanggung jawab ya. Ini tidak ada ketua, cuma ada penanggung jawab, penasihat, dan lain-lain itu udah ada. Jadi emang nanti datanya misalnya ada keputusan itu, pertama jelas pelaku UMKM dulu di dalamnya. Misalnya ada di situ kan ada 4 UMKM ya, 4 warung. Itu nanti kepala-kepalanya yang menanggung jawab tiap-tiap UMKM di situ. Ini berdiskusi. Nah, biasanya menengahi itu kalau nggak penasihat itu bisanya Pak RT RW setempat gitu untuk ngambil keputusan, entah untuk anggaplah evaluasinya, anggaplah mau ada hal baru, itu di situ keputusannya. Jadi memang untuk mengambil keputusan itu sudah relevan ya, sudah pas lah gitu pokoknya, karena udah ada strukturnya. Udah ada Tuh, strukturnya. cuma tinggal menjalankan tupoksinya saja yang masih belum gitu. Oke. Selanjutnya tuh menurut Mas apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari bisnis Mas itu sendiri di antara bisnis-bisnis sekitar Mas itu? Oke, kekuatan, kelemahan sama Peluang, Peluang sama ancaman. ancaman. Kekuatan dulu boleh. Mungkin kekuatan sama kelemahan ya kalau untuk bisnis sekitar ya. Kekuatannya jelas itu tempat yang berbeda. Mungkin di sekitar ada yang hampir sama, itu yang agak dekat itu ada Blue Lagoon. Ya, yang hampir sama tentang rekreasi juga, tapi juga menyediakan UMKM juga. Dan lagi Umbul Saran tuh juga hampir sama, cuma dia lingkup ya kecil gitu, lebih kecil daripada Blue Lagoon. Mungkin itu kalau untuk rekreasi. Nah, jadi di Ledok Tajam ini sebenarnya memang fokusnya untuk family friendly teman-teman. Gitu. Kalau emang Blue Lagoon dan Umbul Saran itu kan memang untuk wisata air. Nah, sebenarnya di Ledok Tajam ini juga bisa wisata air, cuma memang lebih ke family friendly. Memang ada pendoponya, terus ada gazebo-nya. Nah itu loh, lebih kekuatan di situ. Makanya ditekankan ini untuk keluarga gitu loh. Kita fokusnya memang untuk family friendly gitu loh. Nah untuk kelemahan, jelas kelemahannya adalah akses yang pertama. Akses, walaupun itu di Tajam Indah yang nggak jauh dari jalan raya besar, cuma aksesnya lumayan masuk ke dalam gitu loh. Jadi untuk mobil elf lah itu masih bisa, cuma kalau misalnya anggaplah lebih besar dari elf itu agak susah, sama yaitu skala tempat parkirnya, lahan. Nah, itu kendala yang sangat susah kan sekarang kan. Itu teman, untuk kelemahannya ya jelas karena dikelola kelompok, keputusan tidak bisa diambil dengan cepat. Oh iya. Itu. Jadi ketika kita mau mengikuti pasar, ya anggaplah kita mengikuti pasar, cuma kita belum bisa secepat itu. Gitu. Kita harus menunggu dulu proses. Nah, itu sangat hal yang mengganggu dan kelemahan yang seharusnya ini bisa diatasi. Cuma kembali lagi ini dikelola oleh kelompok. Bisnis berkelompokan. Betul. Terus yang ketiga tadi apa? Peluangnya? Peluangnya jelas ini membuka untuk warga Tajam Baru sekitar, ya membuka UMKM-nya gitu. Maksudnya udah disediakan tempat, silakan mau yang ke situ. Ya boleh. Nah itu. Itu peluang pertama itu. Kalau peluang terkait bisnis ya, sebenarnya kembali lagi kalau kita ngomongin bisnis berarti kan ngomongin omset dan sebagainya. Cuma itu untuk hal yang dikelola kelompok, sepertinya hal-hal berkaitan dengan omset nggak bisa dipikirin yang pertama ya. Itu karena tetap harus ada ngisi kas dan lain sebagainya kan. Nah mungkin untuk peluang kedepannya ya itu bisa seramai dan sedikenal. Kalau tahu mana yang di Kaliurang tuh hampir sama lah kayak Ledok mana. Nah, kayak Ledok Sambi gitu nanti peluangnya tuh bakal ke sana, cuma bakal tetap beda gitu, karena mau bagaimanapun walaupun sama-sama namanya Ledok dan
mungkin dilihat bersama itu sebagai kacanya aja. Oh penataannya kayak gini seperti Oh ya. itu patokannya gitu. Itu sih. Peluangnya itu untuk Sekarang ini ya. untuk warga sekitar pertama, terus untuk family friendly, dan ya lebih dekat kan aksesnya daripada Iya. ke Kaliurang. Wah, di Lereng Tanjung ada Jauh. nih. Nah itu mencuri peluangnya. Sama tadi terakhir Ancamannya. ancaman. Kayaknya kalau ancaman bisa terkondisikan ya, entah ancaman dari Pesaing. manusia atau pesaing pun kayaknya isu ya kita Namanya bersaing sehat aja kan. Iya. Kalau untuk sama-sama mau bersaing ya monggo ayo, ini kita sama-sama sehat, gak saling menjatuhkan, itu aja sih. Gak tahu dipikir untuk ancaman-ancaman itu. Mungkin yang malah agak susah tuh ancaman yang sewaktu-waktu enggak konflik ya mas. benar. Karena ini, apa namanya itu di pola kelompok. Iya, Betul lah ya itu makanya ancaman yang enggak ketebakan dari internal malahan sebenarnya. Di situ ada ini nggak kayak pungli gitu. Oh nggak ada. Oh, nggak ada. Karena emang Berarti langsung aman, ke ini kan ke pemerintah desanya itu di RT RW. Jadi tangke backup sebenarnya untuk keamanan. Cuma itu ketakutan kanan kelola banyak kepala. Hal pemecah itu pasti bakal tetap ada gitu. Iya. Entah konflik kecil apa mesti itu bisa jadi besar. Perbedaan pendapat gitu. Betul, perbedaan Iya. pendapat, hal lain. Itu malah yang mengancam itu sebenarnya bukan dari luar, Internal ya? dari internal. Kalau menurut saya tuh selama ini ya. Oke, terakhir ya. Apa yang Mas lakukan untuk membuat pelanggan sulit pindah dari bisnis Mas itu? Angkringannya. Oh ya, untuk tetap balik lagi Iya, gitu ya. tetap balik lagi. Kalau rasa itu bisa diterus sebenarnya. Iya, kalau rasa Mungkin hospitality-nya. Itu kalau khusus di Limasan ya, untuk khusus di Limasan itu jelas hospitality. Terus kayak kita berproduk membiasakan kan ini kan rata-rata bapak-bapak ibu-ibu ya. Iya. Nanti kan kita bisa menampilkan diri kita, oh saya berhadapan dengan orang yang lebih tua dari saya. Nah itu kan. Saya lebih ke hospitality-nya banget gitu. Kalau untuk makanannya, terus itu diperhatikan, terutama kebersihannya. Terus walaupun hanya sekedar warung soto ya istimewanya, warung soto dan warung makan ayam dan lele, cuma itu tetap diperhatikan gitu loh. Bahkan hal sekecil apa ya kemarin itu bukan lalapan itu kami sampaikan kalau sebenarnya ini lalapannya habis gini gimana gitu. mau tetap pesan yang ini atau tidak. Jadi kami tetap sampaikan kayak itu kan sebenarnya nggak semua orang kan doyan lalapan. Cuma kan kita tetap menyampaikan. Nah, itu yang kami berikan di situ. Hospitality yang kami jelaskan gitu. Itu sebenarnya teman-teman tentang Limasan tadi. Oke, terima kasih Mas sudah menjawab. Terima kasih juga teman-teman. Tutup. Demikian hasil interview kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.